Kalau kalian lihat harga GPU semuanya totally kacau banget. Ya udah, harga RAM gila, harga SSD gila, harga GPU pun makin gila. So, di video ini gue bakal jelasin sedikit ya. Ini kenapa sih kok harga GPU juga bisa ikutan naik gitu loh. Kalau sebelumnya harga RAM sama harga SSD naiknya gila-gilaan, sekarang GPU nih. So ya udah, semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you. Pertama, ini gue bakal jelasin deh, ini kenapa sih kalau harga GPU pada gila banget. Pertama, first ya, ini harga GPU ini naik drastis nih nggak cuma di Indonesia sebenarnya. Konteksnya global keseluruhan. Jadi, ya kita ada temennya lah. Ada temen-temen yang pindah hobi juga nih, jadi hobi mancing gitu kan. Oke, so first, pertama kontrak memorinya habis nih. Maksudnya gimana? Kontrak lama Nvidia, oke ya, dengan EIB Partners, ini namanya EIB Partners, ini perusahaan pihak ketiga yang membeli chip grafis GPU dari pembuat utama seperti Nvidia atau AMD, lalu merakitnya menjadi kartu grafis utuh dengan pendingin dan desain papan sirkuit buatan mereka sendiri. Ya, dengan pabrik DRAM udah selesai, jadi udah habis itu dulu. Biaya VRAM pun mengalami kenaikan. Harga chip GDDR6 2GB melompat dari 7 USD menjadi 25 US dollar per kepingnya, per buahnya ya. Sementara GDDR7 ini menyentuh sampai 60 USD. Nah, ini kita juga ada dampak dominonya. Ya, dampak domino GDDR7, kelangkaan stok komponen GDDR7 membuat produksi beralih dan ikut menyeret naiknya harga memori GDDR6. Ini efek dominonya. Ya, efek kelangkaan global. Masalah ini terjadi secara global. Karena pabrik DRAM seperti Hynix, Samsung, Micron memprioritaskan produksi memori server AI dan HBM atau High Memory Bandwidth. High Bandwidth Memory, my bad. Yang jauh lebih menguntungkan ya secara profitnya. Stok lama habis, sisa GPU murah di pasar Indonesia merupakan stok lama. Begitu distributor melakukan restock barang baru, harganya bakal langsung naik tajam. Komponen lain juga ikut naik. Imbas dari kenaikan modal ini juga mulai merembet perlahan ke harga motherboard dan monitor. Prediksi tren 2026 sampai 2027, harga Nvidia meroket instan. Contohnya 5060 ya, RTX 5060 naik 75 USD ya di Cina dalam semalam, disusul oleh lini AMD pada awal tahun depan. Era rakit PCIe GPU tanpa VGA tambahan diprediksi akan langsung rame lagi. Ya, contohnya ya seri G di AMD ya, seperti itu. Nvidia RTX 5060 naik dadakan di Tiongkok. Ya, mengapa memori jadi biang keroknya? Ya, ini ada kabar buruk juga ya, ini sekali lagi ya, dari Tiongkok sebagai salah satu pusat logistik komponen dunia. Kartu grafis kelas menengah Nvidia GeForce RTX 5060 mencatat mengalami kenaikan sebesar 1,2 juta nih ya. Lonjakan harga ini dipicu oleh memori internal Nvidia yang menaikkan biaya paket GPU kit. Ya, ini ada paket chip inti dan VRAM-nya juga kepada para produsen pihak ketiga atau board partners-nya kayak Gigabyte, Asus, dan MSI yang udah gue jelasin tadi. Kenaikan harga ini didorong oleh struktur harga modal memori VRAM yang tinggi nih. Ya, ini apa contohnya? GDDR6 2GB yang harganya melonjak tajam, yang awalnya cuma 7 USD menjadi 25 USD. Ya, untuk GDDR7 pun mengalami eskalasi masif dan saat ini sudah menembus harga 60 dolar per buahnya. Jadi ya siap-siap aja. Mengapa angka ini sangat berdampak pada harga GPU? Sebuah kartu grafis tidak hanya menggunakan satu buah chip memori. Mari kita bedah perhitungannya dulu. Ya, kartu grafis dengan kapasitas 8 GB VRAM ya membutuhkan 4 chip berukuran 2 GB untuk menghasilkan 8 GB VRAM itu sendiri. Ya, jika modal satu chip GDDR6 naik dari 7 dolar menjadi 25 dolar, nah berarti ya kalian bisa hitung sendiri ini. Ya, naiknya sudah separah apa. Total kenaikan biaya murninya mencapai 72 dolar atau 1,1.160.000. Nah, dan mengapa pabrik memori sengaja mengurangi stok PC buat konsumen? Coba kita baca lagi. Pabrik raksasa pembuat DRAM ya, yang tadi ini ada Samsung, Hynix, Micron. Ya, mereka fokusnya ya saat ini mengalihkan kapasitas produksi wafer silikon mereka demi memenuhi kebutuhan ya, apalagi kalau bukan B2B AI. Memori berperforma tinggi untuk pusat data AI seperti HBM, High Bandwidth Memory.
memiliki margin keuntungan yang jauh lebih masif dan bernilai fantastis. Ya, tapi ingat ya, ini juga mereka ini juga sedang mengalami tuntutan ya, yang dimana kayak Hynix, Micron dan Samsung diduga melakukan manipulasi. Cuma di sini kita masih belum tahu ya, karena belum terbukti. Itu dulu, sekali lagi belum terbukti ya. Kita fokus yang kita lihat yang sekarang dulu ya. Memiliki margin keuntungan yang jauh lebih masif dan bernilai fantastis. Oke, emang lebih cuan ya. Karena kapasitas pabrik di dunia terbatas dan permintaan AI sedang berada di puncaknya. Jadi di tinggi-tingginya nih. Ini produksi memori retail sengaja dikorbankan. Jadi yang buat para retail ya di-cut dulu. Jadi emang bakal jauh lebih langka lagi. Riak kenaikan harga dari Tiongkok ini diprediksi akan merembet ke pasar global. Dan Indonesia dalam waktu dekat, terutama saat pasokan GPU dengan stok modal lama sudah mulai habis. Kita baca lagi. Ya, ini ada tautannya juga, nanti saya bakal taruh di deskripsi. Ya. Oke, di sini juga saya masih banyak yang bakal saya bahas ya. Ini masih banyak banget sebenarnya. Oke, rangkuman dari struktur biaya berdasarkan data laboratorium dari Igor. Ya, ini salah satu media teknologi. Ya, ini ulasan yang buat mengulas perangkat hardware ya. Oke ya, ini dan situs jurnalisme investigasi bisnis komponen paling dihormati di dunia yang berbasis yang ada di Jerman. Oke, ya, itu dulu. Di sini kita akan bahas juga ya. Kita bisa membedah mengapa harga kartu grafis melambung tinggi dengan melihat struktur modal aslinya. Data ini membongkar bahwa oke, langsung aja kita main cepat. Sip. Berikut poin-poinnya. Jadi di sini ada banyak konsumen salah paham mengira jika harga chip memori naik 100.000 maka harga toko juga naik 100.000. Ya. Dari Labs Igor sendiri menjelaskan alur rantai harga yang sebenarnya. Ya, jadi ada BOM atau Bill of Materials ya, materials yang dimana ada biaya murni bahan baku komponen seperti chip GPU, VRAM, papan PCB ya. Ada FOB juga atau free on board, biaya bahan baku plus biaya perakitan pabrik juga nih ada lengkap ya, plus harga toko retail, biaya FOB plus pengiriman laut udaranya. Jadi tidak sesimpel itu ya. Rumus efek domino, setiap kenaikan sebesar 100 euro pada biaya produksi pabrik otomatis akan membengkak menjadi 130 sampai 160 euro ya, ketika sampai di tangan konsumen karena melewati rantai distribusi di atas. Nah, ini adalah rantai distribusinya ya. Ada BOM, ada FOB, ada harga dari toko retail itu sendiri ya. Kita bisa lihat juga dari biaya bahan murninya seperti apa, bahan bakunya gimana gitu ya, biaya perakitan pabrik seperti apa, pengujian lagi, jaminan garansi awalnya, margin keuntungan dari mereknya ya. Habis itu pengiriman dari laut atau udara juga, asuransinya, biaya cukai, biaya cukai pajak importnya, keuntungan dari toko distributornya ya, keuntungan toko grosir. Ya, habis itu ada lagi namanya PPN. Jadi sebenarnya tidak sesimpel yang kalian bayangkan. Itu dulu. Lonjakan gila-gilaan biaya produksi Mei 2025 versus Mei 2026. Dalam pemodelan biaya kartu grafis kelas menengah populer dengan VRAM 16GB, ya ini ada contoh 97 XT, terlihat jelas komponen mana yang harganya tidak masuk akal. Paket chip inti GPU Navi 48 naik sedikit dari 85 sampai 100 euro menjadi 90 sampai 105 euro. Komponen PCB dan catu daya atau VRM, harga naik moderat dari kisaran 55 menjadi 65 sampai 75. Dan sistem pendingin dan kipasnya stabil ya, ini masih stabil. Tapi yang paling berdampak ya pasti VRAM-nya ya. Melompat hancur-hancuran dari 110 sampai 140 menjadi 250 sampai 280 euro. Lompatan harga VRAM ini menjadi satu-satunya faktor tunggal terbesar yang memaksa harga total pembuatan kartu grafis FOB AC naik dari yang dulunya cuma 370 euro menjadi 540 euro. Jadi naik hampir 150 euro sendiri murni dari sektor memori. Jadi ya faktor paling terdampak itu faktor paling terbesar mengapa GPU bisa naik itu ya sesimply itu gara-gara dari GPU itu dari VRAM itu sendiri. Fenomena stok goib dan ilusi harga murah. Igor menyebutkan adanya kesenjangan ya. Jika Anda saat ini melihat toko komputer di marketplace lokal yang menjual GPU 16GB dengan harga normal atau melihat harga bocoran lama, itu berarti stok tahun lama gitu loh ya. Stok-stok yang kemarin kan masih ada, berarti belum habis. Produsen EIB Partners secara belak-belakan sedang menegaskan dalam dokumen investor mereka bahwa mereka tidak bisa lagi memproduksi kartu grafis dengan harga murah. Ini GPU versi standar atau murah sengaja diberhentikan. Pabrik hanya akan merilis versi overclock atau edisi premium. Ya, tidak bisa kalian bisa baca agar mereka bisa mempertahankan margin keuntungannya. Begitu sisa paket stok lama di gudang habis, barang baru yang masuk dipastikan akan langsung menggunakan basis
modal baru yang jauh lebih mahal. Jadi teman-teman, akankah kalian pindah hobi mungkin, atau mungkin karena oke, nggak ada masalah, gue ini adalah sultan kaya raya yang akan memborong memborong GPU. I don't care sebut harga gitu ya, misalkan gitu loh. Oke, but anyway, ini adalah penyebab faktor kenapa harga GPU mengalami kenaikan yang signifikan. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman juga. Ya, saya coba bisa tarik napas dan pindah hobi perlahan. Oke, so itu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.